Ya Tuhanku dan Allahku, Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua sehat, bahagia, baik di rumah maupun yang sedang mengikuti misa live streaming di sini di Kapel Yesus Gembala Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita memiliki kekhasan yang khusus atau kita memiliki ciri khusus untuk diingat dan dikenang oleh orang lain. Entah itu perawakan tubuh kita atau kata-kata kita yang mengacu pada karakter pribadi kita masing-masing, termasuk para rasul Tuhan Yesus. Dan salah satunya yang dikenang, dirayakan pada hari ini adalah Rasul Thomas. Gereja sampai tumbuh dan berkembang, meluas sampai dengan kita sendiri menjadi murid-murid Kristus, itu karena berkat jasa para rasul. Gereja kita dibangun atas dasar iman para rasul, karena mereka langsung hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan mengalami kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian. Karena itu kita dapat belajar dari para rasul, dan iman gereja hidup tumbuh berkembang karena ajaran iman para rasul. Kita ingat kata-kata mereka, kita ingat karakter penampilan mereka ketika hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dari disposisi karakter yang ditampilkan, yang tertulis dalam kitab suci maupun dalam gereja, dalam sejarah gereja, maka kita pun dapat belajar bagaimana menghidupi iman kita dalam peziarahan kita menuju keabadian untuk bangkit seperti para rasul. Santo Thomas, rasul, salah seorang rasul yang gampang kita kenal, berabad-abad lamanya hingga hari ini, dan nanti ia dijuluki sebagai yang tidak percaya. Ia dijuluki sebagai dia yang penuh keraguan-raguan, dia yang begitu hati-hati dengan cerita orang lain. Maka sepintas kilas, Santo Thomas menampilkan pribadi yang individualistis. Nampaknya dia cenderung menerapkan sikap cek dan recheck atas pengalaman orang lain. Barulah ia mau terima, barulah ia mau meyakini dan percaya. Itulah sebabnya ketika Petrus dan kawan-kawannya bercerita berapi-api kepada Thomas yang waktu penampakan pertama, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Dan Petrus dengan teman-temannya bercerita kepada dia bahwa kami sudah melihat Tuhan, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Maka apa tanggapan Rasul Thomas tadi? Ia begitu dingin, bahkan ia meminta bukti, ia ragu, ia tidak mudah percaya, dan mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, pada tangan Tuhan Yesus, sebelum aku mencucukkan, memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka sekali-kali saya tidak akan percaya. Rasul Thomas sepertinya dibutakan oleh kekerasan pandangannya, pemahamannya sendiri. Maka sepertinya dia sulit untuk menerima pengalaman orang lain. Ia seolah memisahkan diri dari keyakinan, cerita pengalaman komunitas para rasul, bahwa Tuhan hidup, Tuhan datang, Tuhan menyertai kita. Tetapi ia penuh ragu. Ibu bapak saudara-saudari, untuk mengatasi keraguan, ketidakpercayaan Rasul Thomas, maka Tuhan Yesus sendiri turun tangan, menampakkan diri untuk para rasul, dan khususnya untuk Rasul Thomas dalam kondisi pintu-pintu rumah tertutup
Kunci rumah mereka waktu itu tertutup, dan Tuhan Yesus langsung berhadapan dengan Thomas dan menyampaikan, "Damai sejahtera bagimu. Taruhlah jarimu, lihatlah tanganku, taruhlah tanganmu pada lambungku, dan percayalah." Peristiwa ini langsung saja Rasul Thomas kemudian menunjukkan karakter pribadinya yang lain dalam dirinya. Spontan ia jujur mengakui imannya akan Yesus Kristus sebagai Tuhanku dan Allahku. Rasul Thomas sepertinya bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Dia rendah hati, menyadari kerapuhan dan kelemahannya, dan menyadari kerahiman Tuhan Yesus yang begitu besar untuk memapah dia, untuk menuntun dia kepada kepercayaan itu. Dan kemudian Rasul Thomas begitu teguh beriman kepada Tuhan Yesus dengan menjadi pewarta saksi Tuhan Yesus sampai wafat di India sebagai martir. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita dapat belajar banyak dari pribadi Rasul Thomas tentang iman kita akan Yesus Kristus, bahwa kalau benar-benar kita sungguh mengimani Tuhan Yesus, kalau benar-benar kita percaya akan Yesus Kristus dalam hidup kita, Ia hadir dengan cara yang lain untuk menghidupi kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan peneguhan kepada kehidupan kita bersama dalam komunitas, dalam keluarga, dalam kebersamaan kita. Injil Yohanes yang kita dengar tadi memaparkan kepada kita bahwa 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri, dan itu ditampakkan dalam komunitas para rasul, dalam konteks kehidupan bersama, dalam situasi ketakutan, dengan kata-kata pintu-pintu rumah terkunci. Tapi Tuhan Yesus tetap datang. Dia mencari para rasul. Dan saya kira hal yang sama terjadi untuk kita. Saya kira hal yang sama terjadi untuk kita dalam konteks kehidupan kita, dalam situasi kehidupan kita. Dampak langsung dari penderitaan pandemi Corona COVID-19 begitu kuat mengancam hidup kita, begitu kuat mengancam keluarga kita, begitu kuat mengancam pekerjaan kita. Kadang kita begitu ragu, apakah Tuhan Yesus masih menyertai kita dalam situasi realita kehidupan di mana kita mengalami bahwa hampir setiap hari orang meninggal, hampir setiap hari orang positif virus COVID-19. Tapi apakah kita ragu? Dan itu membuat kita betul-betul ragu agar penyertaan Tuhan, akan berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, supaya meneguhkan keraguan kita, supaya meneguhkan apakah kita mengalami kehadiran Tuhan, maka coba tanya pada diri sendiri. Coba lihat pada pengalaman hidupmu akhir-akhir ini, belakangan ini, selama 3-4 bulan. Apakah saya diberkati? Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan Yesus datang dan meneguhkan saya sehingga setiap kali saya berdoa, saya selalu menyapa Dia seperti sapaan Rasul Thomas, Tuhanku dan Allahku? Atau begitu mendengar bahwa virus COVID-19 setiap hari begitu bertambah banyak dan membuat kita tidak pernah menyapa Yesus
sebagai Tuhanku dan Allahku, tidak rendah hati, tidak berusaha untuk bertobat dan memurnikan iman kita akan kehadiran Tuhan Yesus. Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, ia meneguhkan kita bahwa kita ini adalah bangunan Allah dan Yesus Kristus adalah batu penjuru kehidupan kita. Dia selalu datang menjadi penjuru keselamatan kita, menjadi penjuru yang menuntun kita kepada kebaikan dan kebahagiaan. Amin.